Menurut prasasti Kebun Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau ke-5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan, letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Terdapat beberapa versi mengenai pendiri Kerajaan Tarumanegara. Diperkirakan, pendiri Tarumanegara adalah Maharashi Jayasinga Warman dari India. Menurut prasasti Ciyarden, raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Di sisi lain, dari naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga. Namun justru temuan ini diragukan kebenarannya. Kedatangan Jayasinga Warman ke Indonesia dikarenakan kekacauan Maharaja Samudragupta. Menurut prasasti Tugu, wilayah Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman meliputi bagian utara Jawa Barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Pada masa pemerintahannya, Purnawarman melakukan penggalian Sungai Candrabaga dengan panjang 12 km dan Sungai Gomati yang menjurus ke laut. Selain itu, Purnawarman juga memberi persembahan kepada Brahmana sebesar 1000 ekor sapi. Kehidupan di Kerajaan Tanumanegara. Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa raja yang pernah memerintah di Tanumanegara hanyalah Raja Purnawarman dan raja yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Oleh karena itu, rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kehidupan ekonomi prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana pencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tanumanegara dengan dunia yang luas, juga dengan daerah-daerah di sekitarnya. Akibatnya kehidupan perekonomian masyarakat sudah berjalan teratur. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh beberapa raja yang memerintah secara berkesinambungan sejak abad ke-4 Masehi. Para raja tersebut berperan penting dalam perkembangan politik, sosial, dan budaya kerajaan. Berikut adalah daftar raja-raja Kerajaan Tarumanegara beserta masa pemerintahannya. Yang pertama, Jayastimawar 358 sampai 382 Masehi, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, Dharmayawan 382 sampai 395 Masehi, melanjutkan pemerintah dan memperkuat kerajaan. Yang ketiga, Purnakawan 395 sampai 434 Masehi, raja terbesar Tarumanegara yang membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan. Yang keempat, Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi, meneruskan stabilitas pemerintah setelah masa keemasan. Yang kelima, Indrawan 455 sampai 515 Masehi, pemerintah dalam waktu yang cukup lama dan menjaga kesinambungan kerajaan. Yang keenam, Cendrawan 515 sampai 535 Masehi, melanjutkan pemerintah dengan menjaga pengaruh Tarumanegara. Yang ketujuh, Suryayamawan 535 sampai 561 Masehi, memimpin kerajaan pada masa peralihan. Yang ke-8, Ketawarman 561 sampai 628 Masehi, memerintah dalam kurun waktu yang panjang. Yang ke-9, Sundawarman 628 sampai 639 Masehi, melanjutkan pemerintah di masa akhir kejayaan kerajaan. Yang ke-10, Irawangsawan 639 sampai 640 Masehi, memerintah dalam waktu yang relatif singkat. Yang ke-11, Nagajayawan 640 sampai 660
Masehi, berusaha mempertahankan keberadaan kejayaan. 12. Linggawarman 666 sampai 669 Masehi, raja terakhir kerajaan Tarumanegara sebelum kerajaan mengalami kemunduran. Masa kejayaan Tarumanegara dan keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Punawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Punawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Menurut Prasasti Tugu, Raja Punawarman sukses melakukan penanganan banjir dengan membuat sungai Candrabaga sepanjang 12 km. Selain itu, ia juga memberikan persembahan berupa pembelian 1000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaan meliputi Jawa Barat, mulai Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Masehi. Pada masa kepemimpinan Raja Linggawarman setelah 3 tahun berkuasa, tahta secara otomatis menurun ke menantunya, Tarusbawa. Dan berikut ini adalah faktor utama runtuhnya Tarumanegara. Yang pertama yaitu serangan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada tahun 650 Masehi. Kerajaan Sriwijaya di bawah Dapunta Hayang Sri Jayanasa menyerang Jawa. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Halim atau Kalingga pada abad ke-7. Yang kedua yaitu perpecahan kerajaan. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa, menantunya. Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi 2 kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 660 memberi amanat pada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinannya berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Prasasti merupakan bukti arkeologis penting yang menunjukkan bahwa kerajaan memiliki sistem pemerintahan tertulis, kebudayaan, dan pengaruh agama Hindu kala itu. Berikut adalah 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang menjadi bukti keberadaannya. Yang pertama, Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ditemukan di tepi Sungai Ciaruten, Bogor. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada prasasti ini terdapat bahkan sepasang telapak kaki yang melambangkan kekuasaan Raja Purnawarman. Telapak kaki tersebut disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu, yang menunjukkan bahwa raja dipandang sebagai pemimpin yang kuat dan pelindung rakyat. Yang kedua, Prasasti Kebun Kopi ditemukan di daerah Bogor dan dikenal juga sebagai Prasasti Tapak Gajah. Prasasti ini memiliki pahatan 2 telapak kaki gajah yang melambangkan Airawata, kendaraan Dewa Indra. Hal ini menunjukkan pengaruh kuat agama Hindu serta menggambarkan kebesaran dan kekuatan Raja Purnawarman sebagai penguasa Tarumanegara. Yang ketiga, Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti yang terpanjang dan yang terpenting dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menceritakan proyek penggalian Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga atas perintah Raja Purnawarman. Isi prasasti menunjukkan perhatian raja terhadap pengairan, pertanian, dan kesejahteraan rakyat, serta kemampuan kerajaan dalam mengelola lingkungan. Yang keempat, Prasasti Jambu Air atau Pasir Koleangka ditemukan di daerah perbukitan Bogor. Isi prasasti ini memuat pujian terhadap Raja Purnawarman yang digambarkan sebagai raja yang gagah, berani, dan perkasa dalam peperangan. Prasasti ini menunjukkan bahwa Raja Purnawarman sangat dihormati dan dianggap sebagai pemimpin yang kuat oleh rakyatnya. Yang kelima, Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di kawasan hutan di Bogor. Tulisan pada prasasti ini belum dapat dibaca dengan jelas karena menggunakan simbol-simbol yang belum dipahami. Meskipun demikian, prasasti ini diyakini berkaitan dengan Kerajaan Tarumanegara dan menjadi bukti adanya aktivitas budaya dan keagamaan di wilayah tersebut. Yang keenam, Prasasti Morat Janten. Prasasti ini ditemukan di dekat pertemuan sungai di Bogor. Sama seperti Prasasti Pasir Awi, tulisan pada prasasti ini itu masih sulit untuk ditafsirkan secara jelas. Namun para ahli meyakini prasasti ini masih berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara dan menunjukkan luasnya wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Dan yang ketujuh, Prasasti Cidanghyang atau Lebak ditemukan di daerah Lebak, Banten, dan menunjukkan bahwa pengaruh Tarumanegara mencapai wilayah barat Pulau Jawa. Prasasti ini berisi pujian terhadap Raja Purnawarman yang digambarkan sebagai raja yang gagah dan berwibawa.
Ini menjadi bukti penting tentang luasnya kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Peninggalan Candi Tanumanegara. Kompleks Percandian Batu Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat merupakan salah satu situs arkeologi penting yang diduga berasal dari masa Kerajaan Tanumanegara. Kawasan candi ini terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya, sekitar 44 km dari pusat kota Karawang. Kompleks ini saat ini sedang diajukan sebagai cagar budaya karena nilai sejarahnya yang tinggi. Di dalam kawasan percandian ini terdapat sekitar 62 situs candi yang tersebar di tengah sawah dekat pemukiman warga. Namun hanya beberapa candi yang telah dipugar, antara lain Candi Jiwa, Candi Blandongan, Candi Serut, dan Candi Sumur. Situs-situs lainnya masih berupa unur atau gundukan tanah yang merupakan sisa bangunan kuno. Selama proses pemugaran, tim arkeolog menemukan berbagai benda peninggalan Hindu-Buddha, termasuk manik-manik, gerabah, pecahan arca, kerangka manusia, dan batu bata dari lokasi candi. Temuan-temuan ini kini disimpan dan dipamerkan di Museum Situs Candi Jiwa sebagai bukti kehidupan masa lalu. Peninggalan Arca Tarumanegara selain meninggalkan kompleks percandian dan berbagai situs arkeologi, Kerajaan Tarumanegara juga mewariskan sejumlah arca yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Arca-arca tersebut menjadi bukti nyata perkembangan pengaruh agama Hindu dan Buddha di wilayah Tarumanegara, sekaligus menunjukkan tingginya kemampuan seni pahat masyarakat pada masa itu. Melalui temuan arca-arca inilah para ahli dapat menelusuri kehidupan keagamaan, sistem kepercayaan, serta hubungan budaya Tarumanegara dengan keberadaan India. Berikut ini beberapa arca peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Arca Rajasari. Arca Ajasi termasuk arca yang tua namun tidak diketahui dengan asli. Berdasarkan berita-berita yang disampaikan, cara ini diperkirakan berasal dari daerah Jakarta. Arca ini menggambarkan Raja Purnawan yang memiliki sifat Dewa Wisnu. Yang kedua, Arca Wisnu Cibuayas. Arca ini berasal dari abad ke-7 prasasti peninggalan Purnawan. Hal ini membuktikan adanya aliran di adat Jawa Barat. Arca ini memiliki persamaan dengan arca-arca lain yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Selain itu, arca ini memiliki persamaan dengan langgang seni pelawak di India sekitar abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Yang ketiga, Arca Wisnu Cimbawaya II. Arca Wisnu Cimbawaya II didapatkan di Desa Cibuana, namun tidak diketahui di mana tempat aslinya. Dari persamaan Arca Wisnu Cibuana II dengan arca ini dari seni pala, diperkirakan arca ini berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Sumber-sumber sejarah lainnya bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara diketahui melalui sumber-sumber yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber dari dalam negeri berupa 7 buah batu yang ditemukan, 4 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Dari prasasti-prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarwan pada tahun 358 Masehi dan beliau memerintahkan sampai tahun 382 Masehi. Makam Raja Diraja Guru Jaya Singawarwan ada di sekitar Sungai Gomati atau wilayah Bekasi. Kerajaan Tarumanegara ialah kelanjutan dari Kerajaan Salakanagara. Sedangkan sumber-sumber dari luar negeri yang berasal dari berita Tiongkok antara lain yaitu: yang pertama, berita Fashion tahun 414 Masehi dalam bukunya yang berjudul Fakashi menceritakan bahwa di Poti hanya sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha, yang banyak adalah orang-orang beragama Hindu dan sebagian masih animisme. Yang kedua, berita dinasti Sui menceritakan bahwa tahun 528 dan 535 telah datang utusan dari Ptolemaios yang terletak di sebelah selatan. Berita dinasti Tang juga menceritakan bahwa tahun 660 dan 669 telah datang utusan dari Ptolemaios. Dari 3 berita di atas, para ahli menyimpulkan bahwa istilah Ptolemaios secara fonetis menyesuaikan kata-katanya dengan Tarumanegara. Maka berdasarkan sumber-sumber yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui beberapa aspek kehidupan tentang Kerajaan Tarumanegara.